Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, hadir bersama kita para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, para asatidz. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus untuk akhina fillah ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lih, al-ustad pimpinan Ponpes Velma Darul Fatah, Al-Ustadz Haji Abdul Karim, hafizahullah wa ra'ah. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah kuatkan imannya, amin. Allah jaga semangat istiqamahnya, amin. Allah lindungi para ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan lupa, setelah corona datang kemarin ke Indonesia, lebih dari 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya kehilangan sahabat saya, ulama besar dari Madura, namanya Profesor Imam Mawardi. Saya kehilangan habaib begitu banyak. Salah satunya Al-Habib Naufal Al-Kab, pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib, murid dari Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar dari Mekah. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang wafat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Betul? Sekarang belum meninggal, yang 3 lagi rebutan. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Belum meninggal lagi pada rebutan. Gimana kalau sudah meninggal? Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun Pak, 20 tahun Bu, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikan ulama-ulama kita. Betul? 3 tahun corona datang ke negeri kita. 3 tahun. Tahun pertama corona datang, jenisnya Alpha, yang langkah waktu itu hanya masker saja. Tahun kedua berubah jenisnya menjadi Delta, yang langka hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah lagi warnanya menjadi Omikron. Kenapa yang langkah minyak goreng? Ada apa dengan corona ini? Betul? Kami para ulama yang tinggal di Jakarta, ketika corona pertama kali tiba, kami menderita. Saya tidak boleh kemana-mana. Semua jadwal tausiah saya di Jabotabek dibatalkan. Saya sempat protes dengan petugas. Kenapa kami tidak boleh ketemu jamaah? Kenapa? Petugas menasehati, jangan Habib, Jakarta sekarang zona merah, zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib akan terkena positif corona.
Kami sarankan sementara waktu, Habib, ikuti dulu pesan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu, Habib, jangan keluar-keluar dari kamar. Mulai aneh nasihatnya. 7 bulan lupa saya nggak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan lupa saya nggak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan lu Bu saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. 7 bulan. Ayo, ini gara-gara corona jenis apa? Omikron kan? Bapak Ibu, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Biar corona, wabah, bencana, musibah tidak kembali turun buat negeri kita, wabil khusus kampung ini, saya titipkan sebuah zikir dari Nabi. Mau? 15 orang. Sekali lagi mau? Kayak terpaksa. Berharap dengan manusia siap-siap kecewa. Berharap kepada yang maha kuasa tidak ada kata kecewa. Malam ini saya titipkan sebuah pesan indah dari Nabi. La taqumus sa'ah. Kata Nabi, kiamat itu tidak akan jadi Allah turunkan. Kiamat itu Allah tunda turunnya. Kalau kiamat saja bisa ditunda, kalau kiamat saja bisa nggak jadi diturunkan Allah, apalagi sekedar musibah, bencana, malapetaka, mara bahaya, dan termasuk wabah di dalamnya. Betul? Kiamat saja bisa ditunda turunnya, asal mau mengamalkan zikir ini. Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak syuting. Hatta la takuna fil ard Allah, Allah, Allah. Kalau seandainya di muka bumi ini masih banyak, kata Nabi, yang mau berzikir, melafazkan lafaz Allah, 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 kiamat saja bisa ditunda, apalagi sekedar bencana, musibah, malapetaka, termasuk wabah. Tapi maaf, kalau sudah banyak yang malas menyebut nama yang mulia yang satu ini, maka kiamat disegerakan turunnya. Sebelum kiamat turun, bencana, musibah, malapetaka sudah Allah datangkan duluan. Makanya kita getarkan dulu majelis ini dengan berzikir kepada Allah. Vaksin jiwamu, hatimu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Saya punya teman, semua vaksin sudah disuntikan, sampai sekarang dia belum menemukan ketenangan, gelisah, dihantui ketakutan. Demi Allah, kunci ketenangan itu ada pada zikir kepada Allah. Ahli zikir akan menganggap jangankan corona, dunia ini kecil di matanya, apalagi corona. Karena bagi ahli zikir yang besar hanya Allah semata. Betul? Bapak Ibu, saya ajak kita berzikir, kita besarkan nama Allah. Lebih baik orang bilang kita gila, asalkan gila karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Dengarkan dulu nasyid zikirnya, nanti setelah itu ikuti saya. Yang mengajarkan saya ini ada salah seorang ulama dari Mesir.
munsyid terkenal namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Dulu dia datang ke sekolah kami, Pondok Pesantren Aryat Palembang, sekitar tahun 1990, dari Mesir. Suaranya merdu, namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Begini nasyidnya. Mesir. Tahu Mesir? Mesir tahu? Margasari belok kanan. Tadi saya kebaca ada martabak Mesir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Semuanya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Lebih keras. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, cuma lihat doang. Mohon maaf Ustadz Haji Abdul Karim, apakah di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kalau ada penceramah siapapun dia, baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada sesepuh Tiup Marga Asri, Bapak Haji Suratman. Yang mana? Halo. Di rumah itu, di rumah itu. Berarti beliau tidak ada di dunia nyata, di dunia hadir bersama kita PJ Kepala Tiu Marga Bapak Israfil. Adakah hubungan dengan Israel? Kalau Israfil saya masih mau berdampingan. Kalau Israel saya minggir dulu. Bu, kalau nggak salah dalam kitab Daqaiqul Akhbar di sana diceritakan malaikat yang namanya Israfil itu saking besarnya air laut dan air sungai kalau digabung di seluruh dunia ini, apalagi air pump, sumur bawah juga apa-apa, air bor juga diajar, digabung semua air itu dituangkan ke malaikat Israfil, itu baru ke kepalanya, ujungnya belum semuanya Pak, saking gedenya. Tapi ini kecil. Ini kok kecil? Ini namanya Israfilan. Kalau seandainya malaikat itu menangis, maka air matanya itu bisa menenggelamkan dunia ini. Bu, ya. Dan masih banyak lagi. Hadir juga bersama kita ada lurah dan segenap panitia. Siapapun yang terlibat
membantu, memudahkan, memfasilitasi, termasuk kita yang memeriahkan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita, semuanya dicatat nilainya ibadah di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Kita doakan dulu Pondok Pesantren Felma Darul Fatah, mudah-mudahan terus melahirkan santri-santri yang hafid dan hafizah. Amin. Alim dan alimah. Amin. Da'i dan da'iyah. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya hafizul Quran, tapi yang terpenting adalah hamilul Quran. Amin. Quran tidak hanya sebatas hafalan, tapi Quran menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Amin. Bu, ya. Bu, ya. Demi Allah, apapun yang menempel dengan Al-Quran pasti ada keberkahan. Apapun yang menempel dengan Quran pasti ada keistimewaan. Betul? Saya hadirkan faktanya. Bapak Ibu, ada yang namanya malaikat Jibril. Kecil bentuknya, lebih besar Israfil. Banyak malaikat yang secara fisik lebih besar dari Jibril. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya Jibril diberikan keistimewaan, gelar khusus afdalul malaika, malaikat yang paling mulia, yang paling afdal dari semua para malaikat? Apa wasilahnya yang membuat Jibril dimuliakan? Jawabannya, Jibril menempel dengan Al-Quran. Betul? Bapak Ibu, setiap tahun ada bulan-bulannya. Tapi kenapa hanya ada 1 tahun? Dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan saja. Dari awal harinya sampai akhir harinya semuanya diberkahi Allah. Bulan itu diberikan gelar Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada bulan manapun dari awal harinya sampai akhir berkah bercucuran. Berkah itu artinya ziyada fil khair, kebaikannya berlipat-lipat, berlipat ganda. Ibu kalau beribadah di bulan Ramadan, bulan yang mubarak ini, amaliyah yang sunnah dikasih yang wajib, apalagi yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Ramadan diberkahi, dimuliakan, beda dengan bulan lain? Jawabannya, bulan itu menempel dengan Al-Quran, terpilih menjadi satu-satunya bulan turunnya Al-Quran. Alhamdulillah. Anak-anakku sayang, setiap malam, setiap hari ada malam-malamnya. Malam ini malam apa nak? Malam Kamis. Malam Kamis. Kalau anak-anak mah yang ingat malam Minggu, malam Ahad liburan. Bapak-bapak sama ibu-ibu ini yang paling ingat malam Jumat doang. 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan Pak. Malam itu diberikan nama Lailatul Qadar. Kenapa bisa jadi mulia? Jawabannya, dia menempel dengan Quran. Hanya malam itu dipilih Allah malam turunnya Quran. Jelas? Bapak Ibu, setiap nabi punya pengikut, setiap nabi punya jamaah, setiap nabi punya umatnya. Sampai Nabi Adam dan Nabi Isa punya pengikut. Tapi kenapa dalam Quran hanya ada 1 umat saja diberikan penghormatan gelar terindah khairu ummah, umat yang terbaik mengalahkan umat nabi-nabi lainnya?
Padahal umat ini paling belakangan loh Pak. Masih banyak umat-umat Nabi yang lain yang lebih dulu. Padahal umat yang satu ini Pak, kecil bentuk fisiknya. Umat Nabi yang lain tinggi bermeter-meter. Padahal umat yang ini umurnya pendek-pendek. Umat Nabi sebelumnya ada yang ratusan tahun, ribuan tahun. Betul? Kenapa hanya umat Nabi Muhammad diberikan gelar umat terbaik? Jawabannya, Allah tempelkan umat ini dengan Quran. Quran dipilih menjadi kitab suci untuk mereka. Maka Quran menghadirkan keberkahan untuk kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf, umat Nabi ini umurnya sudah diprediksi Nabi. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Sekali lagi Nabi sebut 60 70. 60 70. Kalau ada yang lebih dari 70 bisa dihitung dengan jari, tidak banyak Pak. Mohon maaf ayahanda yang ada di depan saya, dengan segala penghormatan saya, Nun Sewu, usia berapa? 17. Berapa? 79 tahun. Masya Allah. Ini saya namakan zona aman. Nanti saya jelaskan. Ayahanda yang pakai sorban putih, Nun Sewu, usia berapa? 74. Zona aman. Saya cari target dulu. Pak Yai Nun Sewu usia berapa? 53. Zona mendebarkan. Kenapa saya bilang mendebarkan? Menuju pernah melakukan survei di Jakarta. Rata-rata di Jakarta, ibu kota, yang meninggal dunia rata-rata 60 tahun. Rata-rata. Bu, makanya saya kurangi tinggal di Jakarta. Saya banyak masuk ke daerah-daerah. Saya setiap bulan 25 hari masuk ke pelosok-pelosok. 5 hari doang saya di Jakarta setiap bulan. Itu pun cuma mau melihat apakah Monas masih ada. Bu, di Jakarta rata-rata yang meninggal dunia itu 60 tahun. Tapi kalau ke daerah-daerah, desa-desa, pelosok, saya heran, lebih panjang dari Jakarta. 70 tahun rata-rata. Makanya orang Jakarta ketika masuk 59 mereka mudik semuanya. Saya pikir mau bangun desa, ternyata takut mati. Rata-rata meninggalnya muda loh. Bahkan di Jakarta itu Pak, rata-rata nggak banyak yang nyampe 60. Dari kalangan ulamanya Pak, yang meninggal teman-teman saya rata-rata 40 tahun. UJ 40 tahunan. Habib Munsir 40 tahunan. Sahabat saya Arifin Ilham 40 tahunan. Yang terbaru Syekh Ali Jabir 40 tahunan. Yusuf Mansur belum ya? Masih hidup kan? Arifin Ilham, UJ, Habib Munzir, Syekh Jabir, Zainuddin MZ nggak nyampe 60, 50-an. Betul? Bu, makanya kemarin sebelum Covid datang, ketika saya mau masuk 40, saya jujur cemas juga. Tiap malam mimpiin teman yang sudah meninggal. Kirain ini pertanda. Bu, itu dari kalangan ulama, dari kalangan artis malah lebih banyak yang lebih muda. Kalangan artis, Hercules meninggal usia muda. Olga lebih muda. Kate,
Julia Perez gitu. Sampai sekarang meninggal loh ya, sampai sekarang. Kakek kenal Julia Perez? Enggak kenal. Pintar kakek. Kemarin ada kakek-kakek gaul. Saya tanya, kakek kenal Julia Perez? Dia bilang, Allah, jangankan Julia Perez. Ikuti pesannya. Manlam. 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 Yanfa. Yanfa. Lahdahu. Lahdahu. Falan. Falan. Tanfa. Tanfa. Lafdahu. Lafdahu. Barang siapa yang ketika kita melihat wajahnya saja, baik langsung atau foto, lihat wajahnya, membuat kita nggak dapat manfaat apa-apa, nggak bikin kita dekat dengan Allah, maka dipastikan ucapan orang itu akan lebih menjauhkan kita dari Allah. Tapi kalau ada orang-orang, jangankan dia ada di depan kita, lihat fotonya saja memotivasi kita untuk beribadah dekat dengan Allah, maka demi Allah, kata ulama, ucapannya akan lebih dahsyat, menyetrum hatimu untuk lebih termotivasi dalam ibadahmu. Itu maksud pesannya. Jelas? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu saya, kalau orang itu mandangnya saja membuat kita berdosa, nggak usah dikenal, nggak usah didekati, apalagi dicintai. Almar'u ma'aman ahab. Hati-hati, salah mencintai artis, salah mengidolakan seseorang, itu akan menentukan langkah akhirmu ke depan. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi, seseorang dibangkitkan bersama yang dia idolakan dan dia cintai. Kalau anak-anakku mengidolakan orang kafir, dibangkitkan bersama orang kafir, arahnya, tujuannya, relnya pasti ke neraka. Anak-anakku, kalau engkau mengidolakan ahli maksiat, nanti dibangkitkan bersama ahli maksiat, saya pastikan jauh dari rahmat, apalagi syafaat Rasulullah. Betul? Maka cintailah, idolahilah orang-orang yang soleh, yang dengan memandangnya engkau akan termotivasi berlomba-lomba dalam urusan akhiratmu, insya Allah. Singkat padat. Lihat dong, Bu, kita doakan dulu, mudah-mudahan santri-santri yang hadir ini, anak-anak, sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang menempel dengan Quran pasti akan meraih kemuliaan, pasti akan meraih keberkahan, pasti akan mendapatkan keselamatan, pasti akan dapat kesenangan. Saya hadirkan cerita nyata. Mohon doanya, cerita nyata ini akan saya angkat jadi film. Film layar lebar dakwah kedua saya. Bapak Ibu, saya pernah sukses bikin film layar lebar dakwah pertama. Saya angkat dari buku yang saya tulis sendiri. Yang saya tulis buku itu selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Saya pastikan yang baca buku saya itu akan ingat dosa masa lalunya, menangis terseduh-seduh. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini, boleh? Boleh. Khusus bedah tuntas buku fenomenal yang pernah saya tulis. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. 3 tahun setengah saya nulis buku itu. Bagus buat kajian anak-anak dan keluarga, biar mereka pada sadar jangan suka mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nangis kalau baca buku saya, nangis Pak.
Soalnya saya pernah membuktikan Pak Lurah, saya ceramah di satu kampung, jamaah yang hadir ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu begitu melihat ke belakang, nampak seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan bertato, masih mau mendengarkan tausiah. Saya panggil dia, saya suruh ke depan, saya hadiahkan buku karangan saya itu. Apa yang terjadi? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia pegang begini dengan tangannya, bergetar tangannya, menangis preman itu terseduh-seduh. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR, Pak Lurah. Bu, nanti kapan-kapan saya datang, saya bedah buku itu, karena bukunya keburu ludes, diborong sama jamaah sebelum sampai di sini. Bapak Ibu, buku pertama sudah saya angkat jadi film, sukses, syutingnya di Kampung Arab Palembang. Ada sedihnya, ada serunya, ada lucunya. Kalau nggak percaya, buktikan kedahsyatan film saya. Saya bagikan